Kekristenan kita tidak dinilai waktu kita sedang beraktivitas di gereja. Sama sekali. Maka itu yang rajinnya cuma di gereja bertobat hari ini. Karena surga tidak akan menilai. Saya ulangi lagi. Kekristenan kita dengan melihat kesibukan kita di gereja. Kenapa? Lihat Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menyadari bahwa selama hidup Tuhan Yesus di dunia ini, Dia itu tidak pernah sama sekali pelayanan di bait suci. Satu-satunya peristiwa yang menuliskan Tuhan Yesus di bait suci itu cuma waktu umur 12 tahun. Itu pun bukan melayani, hilang dia. Betul? Kalau saya pakai bahasa Jawa, dia ngilang. Pamannya bingung cari gimana. Jadi selama dia hidup, dia tidak pernah terlibat di bait suci. Padahal waktu umur 12 tahun itu ketika Maryam agak marah, wajar namanya ibu. Anak hilang sendiri gak bilang-bilang. Terus Yesus jawab, masa kamu gak ingat bahwa aku harus ada di rumah Bapa? Dia ngomong sendiri, tapi setelah itu sampai dia naik ke surga, tidak ada catatan dia pelayanan di bait suci. Di luar bait suci Yerusalem ada sinagog-sinagog. Itu tempat ibadah orang Yahudi di kota-kota. Dan Alkitab menulis selama dia hidup baru 2 kali saja dia itu ada di sinagog. Berarti, dengarkan ini, yang masih punya konsentrasi, yang masih punya kesan yang salah, yang masih punya konsep yang salah tentang kekristenan harus ada di gereja. Hari ini saudara berubah. Masuk tahun ke-11 jemaat saudara, semua konsep Kristen kita harus berubah. Berarti saudara, 99,sekian% aktivitas Tuhan Yesus selama di dunia ternyata bukan di dalam sistem keagamaan, tapi di luar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu betul mendengar banyak pengajaran dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Ya untuk belajar. Tapi ternyata, saya mau berikan beberapa contoh ya. Kita lihat Injil Lukas. Ini contoh-contoh yang ada. Ada banyak sebetulnya. Injil Lukas pasal 5 ayat 1. Maka itu semua kita yang masih punya konsep yang salah bahwa kekristenan dinilai waktu di gereja, hari ini kita berubah. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang bagaimana? Orang banyak ngapain? Kemudian dia hendak apa? Dengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya itu lebih penting mendengar atau membaca setelah ditulis ini yang diajarkan sebagai firman Tuhan itu apa? Kira-kira ngerti nggak maksud saya, saudara? Saya percaya semua teman-teman saya pendeta pun akan punya konsep yang sama. Belajar apa yang Yesus ajarkan itu penting. Tapi ini terjadi berulang-ulang selama Yesus Tuhan kita hidup sebagai manusia di dunia. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Dan terus saudara baca sampai selesai. Saudara tidak menemukan satu pun catatan, baik dari Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Semua yang dikhotbahkan Tuhan Yesus itu dicatat oleh Injil. Enggak, saudara. Apanya yang dicatat? 80% lebih yang dicatat oleh saudara kita berempat sebagai penulis Injil. Justru yang dia lakukan, bukan yang dia khotbahkan. Ngerti maksud ini? Ini luar biasa. Ketika kekristenan menjadi sebuah agama baru, maka seluruh konsep Injil jadi rusak. Saya ulangi, ketika kekristenan mengadopsi konsep agama, Injil jadi rusak. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Saya nggak tahu Pak Yunus, tapi kok saya lihat penampilan Bapak Penatua pun tidak full time, nggak full time ya Pak?
Nah itu dia, modelnya saya tahu. Saya tuh besar cium baunya ini full timer atau tidak, itu kecium betul bau. Jangan marah ya. Beda saudara, gerak-gerik full timer dan tidak itu beda sekali. Jangan tersinggung ya, karena saya sudah 39 tahun jadi hamba Tuhan, jadi ngerti betul-betul. Seluruh Alkitab tidak ada kata full timer. Saya sangat setuju kalau gereja nggak ada full timernya, termasuk pendetanya. Lalu dari mana kata full timer muncul? Itu dari agama. Lihat pendeta Hindu, pendeta Buddha, biksu-biksu, semua tokoh-tokoh Islam, ustadz apa, tidak boleh kerja supaya konsentrasi pada kehidupan umat. Nah di Alkitab nggak ada kata itu. Ini yang salah. Saya nggak setuju. Maaf ini saya nggak tahu di sini. Jangan, kalau ada ya jangan marah, tapi harus berubah. Pemain musik gereja jangan disuruh full time. Karena kalau pemain musik saja full time, kan tiap hari nggak gebukin drum, tiap hari juga nggak metikin gitar. Lah kalau nggak ada kebaktian, ngapain tuh pengangguran itu tadi? Suruh kerja, hasilkan sesuatu. 2 hari yang lalu, bukan nostalgia, tapi saya diminta untuk bicara. Saya ada di Jawa Tengah, di kalangan anak-anak muda. Karena saya termasuk tokoh tahun 70-an yang bergerak di antara anak muda. Saudara, saya cerita kepada mereka, bedanya cuma satu. Gerakan anak-anak muda sekarang dengan zaman saya tahun 70-an. Apa itu? Zaman saya dulu nggak ada satupun orang yang digaji dalam pelayanan. Pemimpin pujian tidak terima persembahan. Pemain musik gereja tidak terima persembahan. Enggak, semuanya itu sukarela. Karena saya 2 hari dari Tawangmangu, jadi bicara dengan banyak itu. Nostalgia tahun 80-an, pasti ada orang-orang Bandung juga yang pernah ikut Youth Jambore. Itu panitianya nggak ada yang gaji, malah panitia yang keluar uang untuk buat acara itu. Lalu saya kunjungan ke rumah makan satu-satunya di Tawangmangu yang waktu itu siap untuk memberi makan. Pertama tahun 80 itu Jambore pertama itu 1.100 sekian anak. Tahun kedua meningkat. Waktu itu nggak ada yang sanggup karena warungnya kecil-kecil. Nah satu-satunya warung namanya Rumah Makan Puas Sitisari, pemiliknya Pak Wakiti. Dia meninggal tahun 2002 yang lalu. Dia jadi kaya sejak pertama menerima kami, memberi makan anak-anak segitu banyak, sampai dia punya rumah makan yang terbagus waktu itu di Tawangmangu. Nah setiap kali saya ke Tawangmangu, kalau Pak Wakiti ketemu saya tuh makan nggak pernah boleh bayar, karena dia merasa berhutang. Nah kemarin kami cerita, saya ketemu Ibu Wakiti, dia masih ingat saya. Dia cerita, waduh zaman itu. Nah saudara, ini perbedaannya. Kami nggak mikir duit waktu itu. Menyedihkan setelah zaman sekarang ini orang ingin full time di gereja karena sebagai pencarian nafkah. Jadi rusak. Dan orang semuanya sibuk di dalam gereja. Contoh yang lain, masih Lukas. Kita buka Lukas pasal yang ke-7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara, khotbah bukan kalau bahasa kita sekarang, ya toh, di depan orang banyak. Masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Saudara perhatikan, yang dikotakan nggak ditulis, tapi yang dibuat yang ditulis. Nah inilah konsep yang gereja zaman sekarang meniadakan. Saudara, kita jangan sibuk di dalam sistem. Kalau kita harus sibuk di dalam sistem, itu cuma 2 hal. 1, saling ketemu untuk saling menguatkan. 2, pemuritan. Lepas dari 2 hal itu salah. Maaf, saya pesan dulu sebelum gedungnya jadi. Tuhan Yesus tidak malah senang kalau ada gereja di papan nama gereja itu full kegiatan Senin sampai Senin lagi.
Yesus nggak malas senang. Kenapa dia nggak senang? Kalau orang Kristen dari Senin sampai Senin sibuknya di gereja terus, dia malah nangis sebab kita tidak ngurus yang di luar gereja. Betul tidak? Terlalu banyak aktivitas dalam gedung gereja, itu tidak baik. Renungkan ini. Karena Yesus minta kita ada di luar gereja jauh lebih banyak daripada di dalam. Dan dia sudah memberi contoh ini. Contoh terakhir, ada banyak ya. Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Perhatikan kalimat ini. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Roh Kudus jamah kami supaya kami betul-betul mengerti ini dalam nama Yesus. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara selama Tuhan Yesus hidup, dia bersekolah atau tidak? Nah, kalau enggak ngapain murid kan? Oke, kalau tidak, dia ngajar tidak? Nah, berarti saya salah tanya kepada saudara. Kalau saudara setuju Tuhan Yesus mengajar dan memuridkan, logikanya, kalau ada guru memuridkan dan mengajar harus punya apa? Nah, itu yang saya maksud. Harus punya gedung sekolah, punya ruang kelas. Kalau toh saudara belum pernah teliti membaca 4 Injil dengan lengkap, kalau toh, ya, jadi saya tanya yang itu. Kalau saudara sudah membaca 4 Injil, saya tanya nggak ngerti jawabannya, berarti saudara tidak membaca, cuma ngeliatin hurufnya. Pertanyaannya, kalau saudara setuju dia mengajar dan memuridkan, tapi dia punya ruang kelas tidak? Punya meja kursi? Atau ngapain dia? Terus gimana ngajarnya? Ngerti pertanyaannya ini? Ayo siapa bisa jawab? Yang di belakang sana. Jadi kalau dia mengajar dan dia memuridkan, saudara menjawab, dia nggak punya ruang kelas, meja kursi aja nggak punya. Lalu di mana dia ngajar? Baru dibaca ayat 11-nya. Ya, masa lupa. Dia ngajar dalam hidup sehari-hari. Tidak ada ruang kelas, dia nggak perlu sewa gedung juga. Artinya apa? Artinya dia selalu ingin di luar bersama orang banyak. Dia bukan gereja atau guru yang eksklusif, kalau kata itu, yang menarik diri dari masyarakat. Tidak, justru dia ingin ada di dunia. Maka itu anak-anak Tuhan, perhatikan penekanan Tuhan Yesus. Kamu adalah terang. Nah, kamu adalah garam dunia. Bukan terangnya gereja dan garamnya gereja. Tapi 99,sekian% gereja sekarang merubah ayat itu. Kita ditekankan untuk jadi terangnya gereja dan garamnya gereja. Dia itu ada di luar. Maka ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Terus siapanya? Baca siapanya? Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Kata pergi bersama dia ini bukan shopping, tapi ini belajar. Amin. Terus dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi sekolahnya sekolah terbuka, nggak punya ruang kelas. Banyak sekali hal seperti ini kita temukan dalam Alkitab. Jadi bagaimana konkretnya menjadi Kristen itu bagaimana? Kata dunia yang menurut agama, ya, kata dunia yang menurut agama harus dijauhi. Betul? Memang, tapi bukan dunia yang dimaksud Tuhan Yesus yang dijauhi. Kalau gereja mengajarkan jangan seperti dunia, jauhi dunia, itu adalah sistemnya. Jangan kita terlibat. Tapi dunianya sendiri.
Masih ingat Yohanes 3:16? Apa bunyinya? Nah, karena begitu besar. Kalau ada orang Kristen ngaku Kristen tapi nggak hafal Yohanes 3:16, orang itu belum Kristen. Apa Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Nah, kata dunia di situ siapa yang dimaksud? Ayo. Bukan sistemnya, tapi siapa? Orangnya. Nah, kita gereja salah menarik diri dari sistem dunia. Ternyata orangnya yang di dunia pun kita nggak pernah urus. Ini yang salah. Ngapain kalau begitu? Tuhan Yesus menekankan, jadilah kamu garam dunia, jadilah kamu terang dunia. Kalau kita menarik diri dari dunia, lalu kita menjadi kelompok yang eksklusif antara kita saja, nggak bisa. Harus keluar. Maaf, gara-gara pewahyuan firman itu saya radikal. Artinya, sampai hari ini saya tidak pernah ingin punya mobil. Bukan saya nggak bisa beli mobil. Kenapa saya nggak mau beli mobil? Karena saya ingin naik kendaraan umum sampai hari ini. Kemarin dari Cengkareng ke sini banyak yang mau jemput, saya bilang tidak. Saya mau naik travel. Saya mau kumpul orang-orang itu. Saya ingin memberkati mereka. Sampai hari ini. Saya ingin ada di dalam dunia. Bersama dengan orang-orang yang Bapa kasih. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Juga, maaf. Tadi Pak Yohanes sudah bicara, kita lama nggak ketemu. Mungkin Pak Yohanes, mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan dari generasi tahun 70-an yang sampai hari ini saya tidak pernah buat gereja yang organisasi. Kenapa? Gara-gara firman itu tadi. Saya tidak mau terlibat menghabiskan waktu, dana, daya, tenaga saya hanya untuk ngurus yang di dalam gedung. Ada yang di luar gedung masih banyak yang belum diurus. Secara jujur, kalau saudara merayakan ulang tahun, saya percaya masih banyak yang belum terpikir. Siapa ulang tahun gereja 10 tahun? Siapa yang berhak terima hadiah? Loh, kok saya tanya. Ya berarti selama ini saudara belum mikir tuh. Ulang tahun tiap tahun, tapi gak pernah mikir yang dikasih hadiah itu siapa? Loh, ayo cepat. Siapa hadiahnya? Ke siapa? Pendiri gereja? Maka kita bisa doakan. Awas ada yang tersinggung. Ayo, kepada siapa hadiahnya? Ya lama sekali. Yang di belakang-belakang. Kalau saudara merayakan gereja GIA Kopo Permai ulang tahun yang ke-10, siapa yang berhak terima hadiah? Yesus. Betul? Jangan bilang betul dulu. Saya mau minta bukti. Mana hadiahnya? Sudah kasih belum? Loh, fair toh ya? Kalau saudara berkata terima hadiah Yesus, buktikan. Sejak kapan ulang tahun dipersiapkan? Panitianya berapa bulan? Persiapannya Pak? Nah cepat. Kalau saudara mau diundang orang ulang tahun, kan jauh hari sebelumnya sudah siapkan hadiah atau belum? Atau tidak? Pura-pura nggak tahu lagi. Kalau saudara diundang orang ulang tahun, hadiah saudara siapkan dada-dada atau sudah berapa hari sebelumnya? Apalagi itu ya kalau yang ulang tahun pacarnya, sudah. Hus. Nah, saudara merayakan ulang tahun gereja dan saudara jawab Yesus yang terima hadiah. Pertanyaannya, apa hadiahnya? Doa. Salah. Bukan doa. Ya apa hadiahnya? Nah, berarti saudara belum persiapan. Kalau itu ulang tahunnya bubar dulu, mundur lagi supaya saudara siap hadiahnya. Ini konsep yang salah. Termasuk Natal. Saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Selama saya jadi ketua sekolah minggu, saya melarang hadiah diberikan pada hari Natal. Salah. Kalau kita jujur merayakan kelahiran Yesus, yang terima hadiah siapa? Saudara yang terima.
Ayo, kalau Natal berapa banyak orang Kristen tersinggung. Aku mau gak kasih hadiah. Ada nggak di sini yang tersinggung bahwa nggak dapat hadiah Pak Natal? Nggak ada, belum tentu. Kenapa? Nggak ngaku, betul. Loh itu kan kurang ajar, saudara. Ayo, siapa yang pernah diundang orang ulang tahun? Begitu masuk, hadiahku mana? Ih, nggak tahu, malu itu. Mengapa kalau kita konsekuen seharusnya merayakan kelahiran Tuhan Yesus, harusnya dia yang terima hadiah, bukan kita yang merayakannya? Jawab iya atau tidak. Nah itulah konsep-konsep agamawi, sudah, yang sangat salah dalam diri gereja. Karena gereja, para pendeta tidak mengajarkan kebenaran ini. Jadi saya kembali, hadiah yang Yesus minta adalah keselamatan buat jiwa-jiwa kita. Nanti pada akhirnya, saya ingin mengajak saudara untuk sadar, jangan nyanyi lagu yang salah terus. Apa? Oh, ada banyak lagu yang salah. Salah satu contohnya, bukan salah yang gubah, karena para gembala tidak mengajarkannya dengan benar. Karya terbesar. Terus kan? Nah stop, itu salah. Kalau saudara nyanyi terus begitu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan, dengar baik-baik, saudara adalah penjahat dan orang paling kurang ajar. Mau minta Yesus mati berapa kali lagi untuk dirimu? Loh betul tidak? Nah ini buktinya, nyanyi gak pernah ngerti. Salah. Saya nyanyikan lagu itu sekali setelah saya dengar, bagus lagunya Sari Simorangkit. Tapi lagu yang kedua kali saya nyanyi sampai hari ini saya berubah. Karya terbesar dalam hidupmu. Saya bayangkan orang-orang di luar gereja. Pengorbananku, saya harus jadi korban untuk mereka. Yang selamatkanmu, akulah harta. Saya jadi harta untuk mereka. Yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Apa akibatnya? Tuhan Yesus dikagumi. Ngerti nggak artinya? Loh, saya tanya ngerti tidak? Selama ini salah kita nyanyi juga. Jangan minta Yesus jadi korban lagi buat dirimu. Betul tidak, saudara? Berapa kali cukup mati untuk kita? Ya sudah, jangan nyanyi salah lagi, kau saya tahu sekali. Jadi korban untuk orang lain. Karena 1 Yohanes 3:16 mengatakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita yang lain. Saya kagum pada ayat itu. Ditulis oleh orang yang sama, Rasul Yohanes. Para bapak gereja menyusunnya di pasal yang sama, pasal 3. Ayatnya sama, ayat 16. Cepat buka bagi yang belum tahu. 1 Yohanes 3:16. Dahsyat, sudah. Ditulis oleh Rasul yang sama, Yohanes. Di pasal yang sama, pasal 3. Di ayat yang sama, 16. Tapi satu Injil, satu surat. Sungguh-sungguh luar biasa. Saya dapat pewahyuan itu tanggal 27 Desember tahun 1983. Waktu saya dengan Pak Anilayantara ada di Jerman. Sejak hari itu konsep saya tentang Injil berubah. Bahwa bukan lagi Yesus yang kita minta mati untuk orang-orang yang belum tahu dia. Siapa yang harus mati menurut ayat itu? Ayo jawab, konsekuen. Kalau kita rombongan itu, jujur, siapa harus mati? Saya. Jadi ubahnya kalau nyanyi lagu itu, ganti semua kata itu di multimedia saudara. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, akulah harta. Saudara, saya nggak omong kosong. Tanya Medi, karena saudara paling kenal Medi di antara anak-anak saya. Bagaimana saya jadi harta buat banyak orang. Hari Minggu yang lalu,
pas seminggu hari ini. Saya sampai batal ke acara anak teman menikah. Karena saya kedatangan tamu orang Hindu. Namanya Pak Made. Dia ingin ikut ke Israel. Karena nanti bulan depan kalau tahun lagi saya dengan istri ke Israel. Nah, dia itu sampai tanya-tanya, lalu dia ngomong, Pak Pendeta, saya baru tahu kalau Bapak ini ngangkat anak nggak cuma yang Kristen. Oh, dari dulu Pak Made. Taunya bagaimana, saya tanya. Jumat kemarin datang ke kantor saya, anak Bugis punya kios di pasar, di Nabire Pasar Kalibobo. Dia itu ngomong-ngomong karena urusan proyek dengan saya. Tahu dia ngomong, saya ini anaknya Pak Pendeta Daniel Sander. Terus ngawur aja, dia Kristen kamu Islam kok. Dia bilang begitu. Iya, saya ini anaknya. Jangan ngawur kamu. Lu bener. Nah, dia itu nggak percaya. Pak Madin nggak percaya. Kalau saya itu ngurusin nggak cuma orang Kristen. Terus saya sebut satu nama, orang Hindu yang sudah sarjana analis kesehatan. Saya biayai dia. Sekarang dia jadi mantri di Kabupaten Baru, namanya Intan Jaya di Papua. Pak Mader, saya berkata begini, Pak, walaupun saya Kristen, tapi saya dipanggil untuk ngurus yang namanya orang tanpa lihat warna kulit dan agama. Pak Mader, nah itu hidup saya. Saya jadi korban, saya jadi harta buat semua orang yang Tuhan suruh saya buat sesuatu. Jadi kalau saudara memberi hadiah Yesus, beri hadiah jiwa-jiwa itu, karena dia masih merana hatinya. Karena setelah dia mati sekali, kita gagal menyatakan dia kepada orang yang belum tahu dia. Betul tidak? Dan ini waktunya. Ini waktunya. Bagian berikut. Ini klimaksnya, saudara. Kalau kita bicara Yesus, maka ada dua hal yang muncul. Nah, dua hal ini, yang satu yang terbesar, dan ini yang membuat rusaknya Injil. Yang satu kecil, tapi justru ini hakikatnya, ini yang benar, tapi nggak dikenal orang. Apa itu? Saya mau tanya kepada saudara, maaf, ini contoh saja. Begitu saudara mendengar kata Nabi Muhammad, saudara mikir apa? Islam. Begitu saudara mendengar nama Dewa Wisnu, saudara mikir apa? Nah, ini yang rusak, saudara. Karena begitu orang mendengar nama Yesus, yang muncul bukan yang benar, tapi yang salah, Kristen. Kata ini yang merusak. Sama seperti kita mendengar nama Siddhartha Gautama, muncul ke Buddha. Begitu nama Yesus disebut, dan langsung muncul di benak semua orang di dunia kata Kristen, langsung Yesusnya ditolak bagi yang bukan Kristen. Betul tak? Sama seperti kita, kalau kita agama Islam, mendengar nama Siddhartha Gautama, mendengar nama Yesus, bukan urusanku. Dan itu wajar, karena itu agama. Selama Tuhan Yesus masih dikenal sebagai pendiri agama Kristen, maka selama itu juga Injil tertolak untuk semua orang yang bukan Kristen. Lalu bagaimana supaya Yesus ini nggak ditolak? Sulit mengerjakannya. Tapi saya bersyukur, sudah lebih dari 10 tahun ini saya dibawa oleh Roh Kudus untuk meyakinkan banyak orang Yesus itu bukan orang Kristen. Awas kalau saudara masih ngakui seorang Kristen, salah. Oh, pasti bingung bukan? Siapa bilang Yesus Kristen? Enggak. Dia tidak punya agama. Dia itu Yesus yang adalah Yesus pencipta alam semesta. Jangan diberikan pakaian agama Kristen. Nanti orang menolak dia yang bukan Kristen. Betul tidak, saudara? Ini kegagalan gereja. Yang seharusnya muncul kalau orang mendengar nama Yesus itu cuma satu. Kasih. Katakan apa? Kasih. Begitu mendengar nama Buddha, orang pasti muncul perbuatan baik. Betul? Tidak ada kelompok manusia sehebat orang Buddha, pengikut Buddha dalam hal kebaikan. Lihat sekarang ini di dunia, ketika Buddha terpecah-pecah dengan macam-macam sekte, tapi Buddha suci, saya mendengar nama itu. Pendirinya seorang biksuni,
Dia mendirikan budak ini Saudara Suci itu bulan Maret tahun 98, saudara. Belum lama saya mengikuti kiprah biksuni ini, hebat sekali. Kalau saudara ke Pantai Indah Kapuk di Jakarta ada bangunan gede sekali. Itu dia. Gereja kalah dengan budak suci ini dalam menyatakan kebaikan. Nah, kasih dengan kebaikan itu beda. Kasih itu hanya Papa kita. Ingat ya, di dunia ini satu-satunya tulisan apa itu kasih hanya 1 Korintus 13. Dengar baik. Satu-satunya tulisan di dalam seluruh dunia ini yang menulis tentang kasih cuma 1 Korintus 13. Kalau cinta banyak. Cinta itu bukan kasih. Kasih itu bukan cinta. Beda sekali. Lalu satu-satunya tulisan. Saudara cari di Google, saudara baca buku. Di dunia ini kira-kira ada lebih dari 5 juta judul buku. Buku apa saja. Itu lebih dari 5 juta judul. Bayangkan dari sekian juta judul buku. Hanya Alkitab yang ada tulisan What is love? Dan siapa kasih itu? Itu cuma satu di 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara. Tuhan kita itu kasih. Maka itu kalau ada orang berbicara kasih, menyampaikan kasih dan bertindak kasih, itu pasti Yesus yang dikenal. Buktikan aja. Kalau orang berbuat baik, pasti Buddha yang muncul. Beda. Bedanya apa cinta dengan kasih? Maka itu anak-anak muda, dengar ya. Kalian anak-anak muda, selama kalian pacaran, pakailah kasih saja. Jangan ada cinta. Cinta baru boleh dipakai oleh 2 anak muda itu setelah mereka jadi suami istri. Sebab di dalam cinta ada unsur seks. Nah, bayangkan kalau pernikahan enggak cuma ada cinta saja, enggak ada kasih. Maaf, jangan tersinggung saya ngomongin. Karena pada umur tertentu seks itu akan berhenti. Maka itu saya sarankan pada yang tua-tua, nggak usah pakai obat, sudah terimalah apa adanya. Memang begitu keadaannya. Nah, bayangkan kalau cinta itu sudah habis, lalu nggak ada kasih, terus ngapain 2 orang tua itu di situ? Ngerti pertanyaannya ini? Ngapain mereka 2? Maka itu kasih itu luar biasa. Ingat ya anak muda, kalau kamu pacaran pakai cinta, goblokmu sendiri. Korban cinta pasti perempuan. Catat itu baik-baik. Tidak ada korban cinta laki-laki, pasti perempuan. Maka itu hati-hati. Semua anak cewek saya ajari. Pokoknya kalau pacarmu minta cium, harus cium itu. Saya beli 3 jurus yang untuk kamu. 1, kumpulkan seluruh kekuatan di tangan kanan. Putar tanganmu semua. Begitu sudah ngumpul semua, langkah kedua, tonjok dia sekuat-kuatnya sampai pingsan. Langkah ketiga setelah pingsan, itu cowok-cowok engkau dengar ya. Awas ada cewek-cewek masih goblok sampai hari ini. Ingat ya, saya akan ngomong ini. Langkah ketiga setelah pingsan, tendang cowok bajingan itu masuk got. Lalu panggilkan anjing sekampung, suruh berain ngencingin bajingan. Serius, dengar. Kalau masih pacaran sudah ada unsur seks, engkau rugi. Tolong ya hamba-hamba Tuhan harus diperhatikan. Satu-satunya buku di dunia ini yang minta anak sulung cuma Alkitab. Satu-satunya Tuhan di dunia ini. Karena di dunia ada jutaan Tuhan. Jutaan Tuhan, saudara. Dari mana kita tahu jutaan Tuhan? Dari masing-masing kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini. Kita tahu ternyata Tuhan itu beda-beda. Dari firman yang diucapkan oleh Tuhan itu beda semua. Nah, satu-satunya Tuhan di dunia ini adalah Yahweh Tuhan kita yang menghendaki anak sulung.
Maka itu mengapa dia menciptakan selaput darah, keperawanan, kegadisan, virginity di rahim gadis. Itu Tuhan bukan iseng terus nempeli barang itu. Awas kamu gak ngertiin. Alkitab itu satu-satunya tulisan, satu-satunya buku, saudara, yang menulis tentang keperawanan. Tidak ada buku manapun di dunia yang menulis sejelas itu tentang keperawanan. Dunia kedokteran pun kalau bicara keperawanan, dia harus lihat Alkitab. Karena dalam literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, tulisan Musa dalam kitab Imamat tentang keperawanan itu literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Nah, begini hukumnya. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengar baik-baik. Engkau gadis-gadis, dengar ya. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kenapa? Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan. Catat itu. Yesus anak sulung karena ibunya masih gadis waktu Israel. Maka itu cewek-cewek tidak boleh ada yang memecahkan keperawanan kecuali suami. Kalau saudara baca Alkitab Agung, Kejadian 1 ayat 1 ya, nanti saudara baca ayat 2, ayat 3, 4, 5 terus sampai 25, 26, 27. 27 ayat di Kejadian pasal pertama itu tidak ada satupun hukum atau peraturan atau perintah yang Yahweh beri. Tidak ada. Baru di ayat 28. Jadi perintah pertama di Alkitab itu ditulis Kejadian 1:28. Tolong anak muda kalian buka. Ini untuk kalian. Cepat, Alkitab mana? Anak muda semua buka. Mama-mama buka untuk beritahukan pada anak cowok cewek kita untuk mereka gak hidup salah di dalam Tuhan. Hukum pertama yang Yahweh tulis adalah lalu Yahweh memberkati mereka. Saya tambahkan kalimatnya, diberkati untuk menjadi suami istri lebih dulu. Setelah itu Yahweh berfirman, lakukan hubungan seks supaya engkau melahirkan anak-anak. Jadi hukum itu luar biasa. Artinya begini. Jadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Dengarkan ya. Jadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Ibrani 12, Wahyu 14. Saya nggak sebut ayatnya, saudara cari. Di 2 pasal perjanjian baru itu, Yahweh menekankan betapa dahsyatnya kalau anak-anak sulung itu membentuk sebuah gereja. Setan kalah dan setan takut kepada gereja yang isinya adalah anak-anak sulung. Nah, karena setan lebih teliti baca Alkitab daripada kita, maka setan menghabiskan dulu orang-orang yang bisa melahirkan anak sulung. Bagaimana cara setan menghabiskannya? Free sex. Ketika Kejadian 1:28 dilanggar, saudara. Dengarkan baik-baik anak-anak muda. Kasih itu bukan cinta, cinta itu bukan kasih. 99,sekian% semua pernikahan yang sudah ada seks dulu sebelum jadi suami istri karena belum diberkati, pernikahan itu pasti bermasalah. Kenapa? Maaf, begitu 2 orang itu telanjang sebelum jadi suami istri, maka kehormatan 2 orang itu runtuh. Apa yang terjadi kalau 2 orang yang mau menikah sudah nggak ada kehormatan lagi? Terus sama-sama telanjang. Maka dalam rumah tangga nggak saling respect satu dengan yang lain. Kalau suami mau menjadi kepala, istri nggak setuju. Mau apa kamu ngatur-ngatur aku? Begitu pula istri. Ketika begitu pula suami. Ketika melihat istrinya begini begitu, urusannya apa? Nggak ada respect. Maaf,
Maka itu kalau saya menghadapi masalah keluarga, saya punya 3 pertanyaan klasik. Yang nomor 1 saya akan tanya ini. Apakah sebelum kamu jadi suami istri sudah hidup bersama? Ini kunci kerusakan rumah tangga. Yang kedua, saudara, 90% lebih anak pertama yang dikandung sebelum ayah ibunya menikah, anak itu pasti bermasalah. Kok bisa? Maka itu maaf ya, jangan marah. Anak-anak pertama dari pernikahan yang hamil lebih dulu. Kenapa bermasalahnya? Sebab 2 orang itu belum siap jadi papa mama, tapi terpaksa jadi papa mama. Akhirnya gak suka dengan anak itu. Anak yang gak berdosa gak disukai, jadi pemberontak, nakalnya luar biasa. Masalah baru timbul. Anak-anak bayi yang gak dicintai oleh ayah ibunya, itu kalau malam pasti gelisah, rewel, cerewet, nangis. Ini bapak ibu, ayah ibu masih muda, nggak bisa tidur, anaknya rewel terus, emosi. Anak bayi yang melihat ayah ibunya emosi, dia itu makin takut, makin tegang, makin kenceng nangisnya. Si bayi nangis kencang, ayah ibu makin jengkel lagi. Ngerti nggak setan itu bekerja? Itu merusak. Yang nomor 3 saya akan tanya. Nggak ada keharmonisan karena hal seks itu tadi. Maka itu jangan main-main dengan kejadian 1:28. Harus jadi suami istri dulu. Dan masih berjaga, masih perawan. Maka itu semua agama di dunia pasti punya ritual perkawinan. Tidak ada agama yang nggak punya ritual perkawinan. Tapi hanya pernikahan Kristen yang ada kata peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Jangan lupa kata itu. Di semua agama di dunia nggak ada kata suci, kudus tidak ada. Dan apa arti kata kudus buat gereja? Berarti kedua-duanya masih berjaga, masih gadis. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Bagi yang sudah tidak perawan, tidak berjaga, bertobatlah hari ini. Dan jangan buat salah lagi. Dalam nama Yesus. Stop. Karena sudah akan merusak generasi berikut. Maka itu selama pacaran hanya boleh ada kasih, bukan cinta. Catat itu baik-baik. Nah, setan memalsukan kasih dengan seks sekarang ini. Ngeri. Saudara, jaga diri baik-baik. Dunia membutuhkan kasih, bukan cinta. Sebab cinta pasti akan berakhir, karena ada batas umurnya cinta itu. Tapi kasih itu kekal, amin. Dan di dalam kasih ada kehidupan. Saya akan akhiri Efesus 3. Ini dasar sekali soal kasih itu. Saya tidak menguraikan wujud daripada kasih itu karena waktunya, tapi saya akan mengulas apa yang Rasul Paulus buat selama dia jadi gembala untuk begitu banyak gereja. Ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Dia ngapain? Kalimat pertama, aku berdoa. Stop dulu. Nah, kita belajar. Sedikit sekali gembala-gembala, pendeta-pendeta dan gereja berdoa seperti yang Paulus inginkan. Coba lihat, kalau kita mendengar, saudara, mari kita berdoa. Biasanya kita doakan itu apa? Jawab, biasanya apa? Kepentingan diri sendiri atau kepentingan Tuhan atau kepentingan orang lain? Mana persentase lebih banyak? Nah, ngaku lagi. Ya bertobat kalau sudah salah. Kalau kita berdoa lebih 80% kepentingan diri sendiri, mungkin 15% kepentingan Tuhan, doa untuk gereja, doa untuk pelayanan, doa untuk penginjilan, kurang lebih 5% berdoa untuk orang lain. Itu pun kalau ingat. Saya itu paling enek kalau dengar doa orang senang makan. Ya, 2 kata saya paling gak suka. Kenapa kalau doa itu gini? Tuhan berkati orang-orang lain seperti Engkau Tuhan berkati kami. Saya itu mau tampar mulut orang itu.
Kenapa? Doanya salah. Yang benar begini. Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Ketemukan kami dengan orang-orang lapar supaya kami mengenyangkan mereka. Amin kan doa ini? Amin? Harusnya begitu. Jadi jangan suruh Tuhan berkati lagi. Uangnya ada di saudara kok minta Tuhan. Awas nanti saya kalau doa makan salah lagi. Jangan suruh Tuhan berkati lagi. Aku mau jadi berkat buat mereka. Yang kedua, yang lebih sok rohani tapi kurang ajar. Kenapa hanya waktu makan saja ingat anak yatim, ingat janda orang miskin? Itu kurang ajar betul itu doa saudara. Loh kalau nggak lagi makan kok gak ingat mereka, goblok. Betul tidak? Jangan doakan orang miskin, anak yatim, janda. Waktu makan itu ngecek dan ngeledek. Kalau mereka dengar mereka tersinggung. Kamu cuma ingat tapi nggak bagi. Betul tidak? Itu doa yang paling ngawur. Doanya adalah Tuhan, aku akan bagi berkat ini kepada mereka itu. No, enggak amin. Pelitnya kampung. Amin. Bagi. Lihat yang Rasul Paulus doakan. Ayo kita baca. Aku berdoa supaya siapa? Kita, saya bersama-sama dengan siapa? Segala orang kudus dapat apa? Memahami. Keluarkan kata memahami. Ini jadi pelajaran buat kita. Memahami apa? Ayo, betapa apanya cepat. Lebarnya dan betapa apanya, panjangnya betapa apa, tingginya betapa apa, dalamnya siapa? Kasih Kristus. Betapa lebar, tinggi, dalam dan panjangnya kasih Kristus itu. Itu perlu didoakan. Kenapa? Karena sulit difahami. Apa kata lain memahami? Mengerti. Betul. Saudara kan kaget nanti ketika Roh Kudus menunjukkan Paulus menggunakan 3 kata kerja yang berbeda untuk kasih itu saja. Mengapa konsep hidup dan pelayanan saya sangat berbeda dengan banyak pendeta yang lain? Ketika firman itu dibuka oleh Roh Kudus, saya memaksa diri untuk melakukan. Saya dapat pewahyuan ini tuh awal 80-an. Ayat 19. Masih dalam doa. Kalau saya tambahkan katanya sama dan aku berdoa. Supaya kita dapat apa? Mengenal kasih itu. Stop. Fase kedua atau tingkat yang kedua yang Paulus doakan. Mengenal. Apa bedanya memahami dan mengenal? Coba. Ayo, mana yang lebih dalam? Mengenal. Jadi jangan doa untuk pacar, untuk rumah, untuk sekolah, untuk pekerjaan, untuk uang. Jangan. Hari ini semua kita berdoa seperti Rasul Paulus doa supaya kita mengenal, nggak cuma memahami kasih itu. Mengapa untuk mengenal kasih itu perlu didoakan? Lihat alasannya. Sekalipun kasih itu bagaimana? Nah ini masalahnya. Kasih itu melampaui segala pengetahuan, segala logika, pengertian. Sulit saudara. Aku berdoa supaya kamu memahami kasih yang begitu tinggi, panjang, lebar, dalamnya itu sulit dimengerti. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi saya berkata fakta. Setelah saudara mendengar uraian yang benar dari Efesus 3 ini, maaf ya, kalau perlu saudara datangi pendeta itu, sampaikan. Kalau tidak punya, jangan menghakimi. Diam. Dan begini, saya minta setelah saudara mendengar kebenaran yang benar dari Efesus 3 19 sampai 18 sampai 20 nanti, jujur, saya minta saudara menilai pendeta-pendeta yang saudara kenal. Kira-kira orang-orang yang sebut hebat pelayanannya itu sampai di fase yang keberapa. Lagi sekali saya tidak mengajar saudara menghakimi, tapi untuk melihat fakta. Lalu yang kedua,
tanya dirimu sendiri. Saudara ada di fase yang keberapa? Saya berkata begini, karena saya melihat justru disinilah kegoblokan gereja yang tidak dewasa dalam kebenaran. Maka itu hidupnya cuma putar-putar di dalam kebaktian saja, tidak pernah mikir keluar untuk menjangkau orang-orang yang belum selamat. Kenapa khotbah saya hari ini saudara buka semua yang saudara terima di Warta Gereja? Ada 4 topik misi di Warta Gereja saudara. Yang pertama, renungan depan. Yang kedua, misi untuk anak-anak penginjilan. Yang ketiga, kebaktian misi di Lengkong Besar. Hari apa itu? Yang keempat, saudara bicara soal dana misi. Ketika saya buka lembaran tadi, berarti saya harus ngajar tentang ini kepada saudara. Jadi kita tidak bisa hidup Kristen egois. Kasih itu sulit difahami, maka itu harus didoakan. Saya pikir cukup. Ini kan sudah hebat. Kalau saya bisa memahami kasih itu, kalau saya bisa mengenali, saya pikir cukup. Ternyata belum. Lihat masih ayat 19. Roh Kudus sadarkan kami supaya kami bisa jadi fakta buat dunia ini menyatakan Yesus. Aku bagaimana? Loh, 19. Aku bagaimana lagi? Berdoa. Ini doa yang ketiga. Supaya kita bagaimana? Oh haleluya. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Sudah bisa memahami karena didoakan, belum cukup. Sudah bisa mengenali karena didoakan, ternyata belum cukup. Saudara dan saya harus diapakan? Dipenuhi oleh kasih itu. Saya bersyukur pada Papa di surga. Dia kalau menolong saya mengerti firman Tuhan, beri ilustrasi gampang-gampang, nggak sulit. Ketika saya merenung, Papa, apa bedanya memahami, mengenali, dipenuhi, dan semuanya didoakan? Maaf, sampai detik ini 99,99% gereja baru bicara tentang kasih, diskusi tentang kasih, ngomong tentang kasih, khotbah tentang kasih, mengajar tentang kasih, tapi belum melakukan kasih. Jangan tersinggung kalau saya katakan ini, nanti saya akan buktikan. Karena kita mungkin untuk taraf memahami saja belum 100%. Nah, kalau untuk taraf memahami belum 100%, bagaimana mau mengenali? Kalau mengenali pun belum apa-apa, bagaimana dipenuhi? Nah, begini Roh Kudus, saya kagum, saya ingat Papa, terima kasih. Tahun 80-an awal Papa bicara tentang ini, saya bersyukur. Begini dia mengajar saya. Daniel, apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Saya kan bingung. Urusannya apa dengan kasih? Oke, sekarang saya tanya balik pada saudara. Siapa bisa menolong saya memberitahu apa bedanya menyelam dan tenggelam? Sama-sama dalam air tidak? Sama. Bedanya? Apa bedanya menyelam? Ayo, coba menyelam bagaimana? Menyelam maunya atas kehendak sendiri. Kalau tenggelam di luar kehendaknya. Hampir betul tapi salah. Sebab Papa nggak pernah memaksa kita hidup di dalam air. Yang mana? Tenggelam? Enggak, malah mati. Oh, tenggelam kok. Hampir betul. Hampir. Ini rahasia. Maka itu inilah buktinya. Selama ini banyak gereja yang mengadakan teologi. Alkitab dibahas dengan teologi, makin susah dimengerti, sudah. Tapi Alkitab dibahas dengan logika anak-anak, makin jelas. Dan ini adalah logika anak-anak. Betul, menyelam itu maunya sendiri. Untuk menikmati. Ternyata 99,sekian% baik pendeta maupun orang Kristen sedang menyelam saja di dalam kasih.
Oh, hadirat Tuhan tadi di kebaktian luar biasa. Tadi pujiannya hebat. Saya diberkati betul. Nah, itu sedang menyelam. Lihat orang kalau menyelam, enjoy bukan? Wih, cantik sekali ini koral ini. Waduh, ikan-ikan ini. Nah, seperti itu Kristen. Orang yang sedang menyelam, nggak mungkin 24 jam di situ oksigennya habis. Begitu selesai puas, dia naik ke permukaan. Nah, seperti itu gereja. Setelah di kebaktian menyelam, aduh hadirat Tuhan luar biasa, hebat sekali tadi. Pulang kebaktian, makan di mana? Nah, mulai keluar lagi dong. Terus keluyuran di dunia. Tunggu kebaktian berikut, ayo menyelam lagi. Aduh, indah hadirat Tuhan, berenang pelan-pelan begitu. Tapi air itu belum masuk ke tubuh saudara. Betul tidak? Air itu masih di luar tubuh saudara. Maka itu Paulus harus berdoa, aku berdoa supaya kamu dipenuhi oleh air itu. Artinya kita kemasukan air itu penuh. Jadi kalau ada orang tenggelam, itu pasti orang yang gak bisa berenang. Katakan amin. Betul? Maka itu jadilah orang bodoh di dalam kasih supaya kita tenggelam. Karena yang Bapa minta, kita harus dipenuhi di dalam kasih. Nah, ini rahasianya. Kalau kita sudah dipenuhi di dalam kasih, maka kita sudah mati. Dan kalau kita mati, Tuhan gampang memakai kita. Kasih itu keluar, saudara. Kita suka membagi. Dengan kalimat ini saya ucapkan, saudara, kalau orang kemasukan virus, misalnya virus hepatitis C, jadi orang itu kena apa? Akibatnya apa? Ayo cepat, kena virus campak, kena virus difteri, kena virus tipes. Jadi orang itu kenapa? Ayo. Nah, sakit itu. Seperti itulah kasih. Kalau kasih sudah masuk ke dalam hidup seseorang, dan ingat, kita sudah setuju, kasih itu adalah Bapa kita di surga. Tidak ada satupun orang di dunia pernah bicara kasih kecuali Dia. Setuju? Nah, kalau kasih itu sudah memenuhi hidup kita, saudara, dengan sendirinya kasih itu pasti nampak seperti virus-virus tadi. Orang kena virus hepatitis langsung ketahuan, kuning, perutnya bengkak dan macam-macam efek. Orang kena virus tipes langsung panas, mual, radang ususnya dan macam-macam lagi. Maka itu kalau orang Kristen kepenuhan kasih, nggak mungkin nggak ada tanda-tandanya. Yang nggak ada tanda-tandanya itu yang baru menyelam di dalam kasih. Artinya apa? Kalau kasih sudah memenuhi kita, saudara, maka hati memberi itu pasti besar. Katakan amin. Nggak hitung-hitungan lagi untuk jiwa-jiwa. Maka itu tanya, kita baru menyelam saja atau sudah dipenuhi oleh kasih itu? Ayat terakhir, 2 Petrus 1 mulai ayat 5 dengan cepatnya, supaya kita makin kuat di dalam Dia. Jadi nggak hanya memahami, nggak hanya mengenal, tapi Dia minta apa? Ayo lupa, Dia minta apa? Dipenuhi. Ini yang menyebabkan saya beda dengan banyak pendeta yang lain. Bukan saya sombong, saya cuma ceritanya, jangan mikir macam-macam. Tanggal 3 Oktober yang lalu, itu saya baru menyelesaikan satu pembelian rumah. Berarti selama tahun 2011 saya sudah beli 9 rumah. Kenapa saya beli banyak rumah? Tiap tahun pasti beli. 1-2 saya nggak tahu. Karena saya ingin orang-orang yang nggak punya rumah sehingga nggak bisa berkata pulang, mereka bisa pulang. Saya punya notaris langganan untuk masalah rumah. Notaris itu heran.
Sampai hari ini notaris itu, kalau saya urusan rumah dengan dia, jual beli rumah, dia nggak pernah mau dibayar 1 rupiah pun. Kenapa? Namanya Ibu Agustina, orang Makassar. 50 rumah lebih di tangan notaris itu, surat rumah saya beli. Tidak ada satupun atas nama saya. Itu notaris itu heran. Dia heran betul. Bapak berani sekali. Karena dia tahu pelayanan saya. Rumah-rumah yang saya beli, saya nggak pernah tinggali. Orang tinggal gratis, saudara. Saya suka menampung orang-orang susah. 16 Juli yang lalu, 1 janda dengan 3 anak dari Depok yang saya nggak pernah kenal, Muslim. Saya tampung. Waktu salah seorang anak saya mendengar tahu keadaan mereka, saudara, nggak bayar. Besok hari Senin berangkat 1 janda dengan 2 anak dari Tangerang. Saya belum pernah ketemu juga sampai hari ini. Saya bayar tiketnya, dalam pindah. Nah, rumah yang saya baru beli, nanti mereka akan nempati. Janda ini ditinggal suaminya karena dia punya sakit ayan. Suaminya malu karena sering kambuh. Nah, saya mau selamatkan 2 anaknya, umur 8 tahun dan 4 tahun. Anaknya nggak bersalah. Tanggal 26 September yang lalu, ada 1 keluarga, 1 dengan 2 anaknya, 2 keluarga, 1 dengan 2 anak, 1 dengan 3 anak. 1 dari daerah Lamongan, dari salah satu pondok pesantren di sana, disiksa oleh suaminya. Tetangganya yang tahu cerita, ayo penampiri, tinggal di rumah itu. Berarti saya ceritakan ini kepada saudara. Maka itu kalau ada orang-orang kaya masih hidup dari kontrak rumah, bertobat engkau orang Kristen. Ingat, satu-satunya yang Yesus katakan, siapa yang susah masuk surga? Ayo jangan pura-pura lupa. Siapa yang susah masuk surga kata Tuhan Yesus? Nah, mereka itu jangan ingin kaya, susah masuk surga. Kenapa Yesus nggak berkata, hei pecina, susah masuk surga, maling, pembunuh? Tidak, saudara. Orang kaya yang susah masuk surga. Kalau orang itu pelit, dia akan susah masuk surga. Saya kaya, tapi saya tidak pelit. 27 September yang lalu, jadi baru berapa hari ini, saya meluluskan doktor S3 yang keempat, saudara. Ini anak Dayak suku Kenya dari kampung Long Pujungan. Serahanan pernah ke kampung itu. Dia adalah doktor pertama dari kampung itu. Waktu dia di wisuda di Jakarta, saya bangga sekali. Anak Dayak. Saya tanya, berapa biaya yang Papa saya keluarkan untuk kamu? Untuk jadi dokter. Karena S2-nya saya biayai juga, S3-nya saya biayai. Pak, kalau di total dari S2 sampai S3, 200 juta lebih. Hebat. Kembali ke kampungmu dan jadilah berkat. Saya sudah meluluskan 39 master, saudara. Saya sudah meluluskan lebih dari 300 S1. Saya nyekolahkan orang sejak tahun 81. Ayo, ngerti bahwa orang kaya kalau enggak bertobat, dia akan susah masuk surga. Walaupun Kristen, walaupun pendeta. Saya bisa cerita banyak. Bagaimana kasih semua memenuhi saya itu saya buktikan. Dan orang-orang kenal Yesus lewat itu. Ayat 5, 2 Petrus 1. Justru karena itulah kamu harus bagaimana? Dengan sungguh-sungguh apa? Nah, ini yang saya kagum penulisan Petrus. Kata harus sungguh-sungguh berusaha. Itu dalam kebenaran tata bahasa Indonesia ini salah. Sebab ini 3 kata yang artinya sama. Betul nggak? Harus sungguh-sungguh berusaha. Itu sama. Berarti ini buat saya, nggak tahu buat saudara. Saya harus memberi fokus lebih daripada ayat-ayat yang lain. Karena ditekankan dengan 3 kali. Harus sungguh-sungguh berusaha. Apa kalimat berikut? Ayo baca. Untuk menambahkan kepada apa kita imanmu. Nah stop. Langkah awal kita adalah
iman. Nah, setelah iman gak boleh stop. Banyak orang Kristen punya iman yang salah. Iman aku diberkati, iman aku jadi kaya, iman aku bisa menikah, iman aku bisa sekolah luar negeri, aku beriman punya mobil ini. Salah. Maka itu di Yudas ayat 20. Catat saja ayatnya, saya nggak ada waktu. Yudas 20 dituliskan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci. Turun lagi ada iman setengah suci, ada iman seperempat suci, ada iman yang tidak suci. Karena begitu artinya. Nah, apa itu iman tidak suci? Iman yang berkata, Tuhan, pasti aku akan menikah dengan artis Korea itu. Ngapain? Itu tidak suci sama sekali. Iman yang setengah suci, Tuhan, aku pengen punya mobil itu. Janji Tuhan, kalau aku punya, nanti aku angkuti orang-orang susah. Tapi mobilnya cuma pintu dua kursi. Ngawur aja. Mau ngangkut bagaimana? Taruh di atas. Itu iman yang kurang suci. Iman yang paling suci kita temukan di 2 Petrus 1 ini, nanti kita katakan. Iman yang paling suci itu adalah muaranya. Tahu kata muara? Bayangkan kalau ada sungai, Tuhan buat sungai lupa buat muara, jadi apa? Banjir, mati semua itu orang di sekitarnya. Nah, orang Kristen hobinya minta berkat, tapi nggak mikir muaranya kemana setelah diberkati. Maka itu nggak mungkin ada orang goblok buat mesin nggak pakai knalpot. Jadi apa dia? Nah, cepat jawab, jadi apa? Meledak. Maka itu papa di surga kalau buat mulut pasti buat pantat. Karena hukum berkata ada input harus ada output. Kamu minta berkat nggak mikir outputnya. Ngerti nggak kebenaran ini, saudara? Banyak gereja salah ngajar karena kasihnya belum diperlukan dalam diri orang itu. Tambah apa? Harus dengan sungguh-sungguh berusaha apa? Dari imanmu cepat. Kebajikan. Ini dahsyat. Saya mau tanya kepada saudara, boleh nggak ada orang buat kalimat begini? Dia buat kebajikan untuk dirinya sendiri. Boleh tidak kalimat seperti itu? Ayo, saya berbuat bajik untuk diri saya sendiri. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Nah, karena kebajikan itu pasti keluar, bukan ke dalam. Justru setelah saudara beriman di dalam Yesus, iman itu keluar, bukan ke dalam. Jadi begini artinya. Kalau ada orang kaya supaya bisa masuk surga, ada orang kaya ke dokter, salah satu anggota keluarganya sakit, dan ada orang miskin ke dokter juga, satu anggota keluarganya sakit. Ternyata 2 pasien, satu kaya, satu miskin ini vonisnya sama, kanker stadium 4. Menurut saudara, siapa di antara 2 keluarga ini yang berharap betul-betul kepada Tuhan? Miskin. Kenapa? Siapa bilang kaya tadi? Nggak mungkin. Yang kaya Singapura, cepat. Nggak akan mikir Tuhan dulu. Betul tidak? Karena ada duit. Apa itu dosa? Tidak. Yang enak Singapura makin kaya terus. Saudara, waktu Singapura merayakan kemerdekaan tahun 2010 yang lalu, saya itu di sana. Saya baca tulisan, kaget. Tahun 2009 ke 2010, turis Singapura yang sakit, jadi turis sakit, itu 760.000 sekian orang yang berobat ke Singapura sebagai turis. Dari 760.000 sekian, 67%-nya itu orang Indonesia. Keren. Bayangkan, tambah kaya itu Singapura. Bulan Juli dan Agustus saya 4 kali ke Singapura menemani orang berobat dan operasi. NUH, National University Hospital itu dibangun terus, gede sekali. Di Singapura ada 7 rumah sakit, saudara. Penduduknya nggak sampai 3 juta. Karena yang sakit orang asing semua, termasuk orang Indonesia paling banyak. Nah, supaya orang kaya ini supaya orang kaya tidak masuk neraka, maka kalau
dia bisa mengobatkan anaknya atau keluarganya ke Singapura, maka dia harus bawa si miskin ke Singapura juga. Nah, pura-pura nggak dengar. Katakan amin cepat. Itu kebenaran. Kenapa? Lo sirik.